Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul 'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Kita bisa berjamaah sholat subuh dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa diartikan imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi kita puasa 1 bulan penuh, itu tujuannya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Terus apa keuntungan hamba yang bertakwa? Apa hebatnya ketakwaan untuk sebuah bangsa, sebuah negara? Keuntungan bertakwa di dalam surat At-Thalaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 secara berturut-turut Allah sampaikan. Yang pertama, keuntungan dunia. Ayatnya panjang sebenarnya, cuma di akhirnya itu yang inti ayatnya. Kata Allah dalam At-Thalaq surat yang ayat yang kedua, ittaqullaha haqqa tuqatih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Ini ayat yang kedua. Artinya apa? Jaminan untuk orang yang bertakwa. Ketika hidup punya kesulitan, ketika hidup punya penderitaan, ketika hidup punya masalah, anaknya mau kuliah butuh biaya. Kalau nggak bisa membiayai itu jadi masalah. Anaknya lulus kuliah, terus cari pekerjaan. Kalau nggak dapat pekerjaan, itu jadi masalah. Sudah bertahun-tahun nggak dapat pekerjaan, jadi masalah. Anaknya sudah lulus, perempuan, sudah kuliah, sudah selesai, bahkan sudah kerja. Usia sudah misalnya 35 tahun. Tapi belum dapat jodoh.
Itu juga jadi masalah. Apalagi yang orang tua dirasain itu loh anaknya, ya belum nikah misalnya. Orang tua tambah kepikiran. Tetapi Allah janji untuk orang yang bertakwa pada ayat ini. Dibuka surat At-Tolaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Ingat, itu bukan janjinya Pak Aziz ya, itu janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah nulayani janji. Jadi kalau ada masalah yang tidak terselesaikan sampai saat ini, ya bisa saja menurut ayat ini kita belum bertakwa sesungguhnya kepada Allah. Karena kalau bertakwa diberikan jalan keluar. Ya. Dan memang hidup itu banyak masalah. Ya, kalau ingin tidak punya masalah, happy-happy saja, ya jangan hidup. Ya mati saja. Kalau mati amalnya nggak cukup juga jadi masalah. Ya kan? Takwa. Ditambahi yang kedua pada ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini orang tua sering mengeluh masalah ini. Ketika anaknya mau sekolah nggak punya, biayanya kurang, ya. Ketika mau nikahkan anaknya biayanya kurang, ya. Dia cuma menjaga bahwa gajinya itulah yang bisa dijaga Oh, dijaga ya. Ya dipersiapkan untuk keperluan itu. Ya kalau gajinya sih nggak cukup. Kalau jenengan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, pasti akan memegangi ayat ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ciri orang yang bertakwa. Dijanjikan Allah rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka. Ya. Ada orang tukang becak tapi anaknya itu sampai S3. Itu secara akal tidak masuk akal. Penghasilan itu kadang cukup, kadang tidak. Apa yang terjadi? Allah berikan anak itu, yaitu jalan kemudian mendapatkan beasiswa dari awal masuknya. Karena memang anaknya pintar dari SMA. Ya. Dapat beasiswa. Sampai S2 gratis, S3 gratis. Bekerja jadi dosen di sebuah perguruan tinggi dengan jalan itu. Dibutuhkan banyak orang keilmuannya. Itu mudah saja bagi Allah dan itu tidak masuk akal. Seperti ada tukang becak bisa naik haji, bisa umroh. Ya. Secara penghasilan tidak masuk akal. Ya. Saya sendiri, alhamdulillah ini tahaddatsun bin nikmah. Sudah umroh, juga sudah haji. Dihitung-hitung dari gaji saya. Ya, dengan sekolah anak yang sudah mulai perguruan tinggi harus berbiaya. Itu tidak cukup untuk keperluan saya. Mulai umroh. Saya sebenarnya sudah nabung haji dulu. 50.000 bukanya. Setelah itu ya nabung, ya bulan 50. Tapi subhanallah, ada perkembangannya. Kadang saya itu bisa menabung 1 juta untuk 1 bulan. Dari mana? Wallahu a'lam. Ya ada saja rezeki gitu ya. Dan itu bukan dari gaji saya. Itu namanya kata Allah, rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dan ketika saya sudah nabung haji, saya itu setiap subuh, habis sholat subuh itu keliling, ya di ngesong sana keliling, ya sambil baca ketika musim haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, sambil jalan kaki, lepas kaki sambil olahraga sambil zikir. Suatu saat, ya istri saya bilang, Mas, ditelepon jamaah jenengan, suruh ke rumahnya, ke sana, Ustaz pinjam KTP-nya, saya diberangkatkan umroh gratis. 2 tahun setelah anak saya lahir, istri saya juga berangkat umroh. Ya, dari jamaah yang sama ini. Subhanallah, itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada orang kaya raya tapi sampai meninggalnya itu nggak bisa berangkat umroh dan tidak bisa berangkat haji. Na'udzubillah, kita jangan sampai ditakdirkan seperti itu. Ya. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian pada ayat ke-2, 3, ke-4,
Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya jadi mudah. Ya. Yang membuat kita ini capek, kadang urusan itu sulit. Urusan itu ruwet. Bisa pusing kita. Bahkan bisa sakit kalau kita tidak mohon pertolongan Allah. Urusan di dunia bisa ruwet, bisa. Kadang hal yang remeh bisa jadi ruwet. Tetapi janji Allah untuk yang bertakwa itu dijadikan urusannya jadi mudah, dijadikan cita-citanya jadi mudah, ya dijadikan urusan menikah anaknya jadi mudah, dijadikan urusan anaknya untuk bekerja jadi mudah. Itu janji Allah, bukan janjinya Pak Aziz. Kemudian itu keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Allah sampaikan keuntungan akhirat, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajran. Ini urusan akhirat, tadi urusan dunia. Ya, untuk orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi, ya, Allah hapus, ya, dosa-dosanya. Allah hapus untuknya dosa-dosanya. Wa yu'azzim lahu ajrahu, dan Allah berikan pahala yang besar. Seperti Ramadan ini, pahala dilipat gandakan. Ya, sudah dihapus dosanya, diberikan pahala yang besar. Itu Allah itu tahu kita itu umat Nabi Muhammad SAW itu kecil, lemah dibanding umat-umat terdahulu secara fisik. Umurnya ribuan tahun. Kita, Rasulullah itu 63 tahun. Kalau jenengan di sini yang usianya ada 63 tahun lebih, itu sudah dapat bonus rasanya. Ya, sudah harus mempersiapkan diri. Walaupun kematian itu tidak harus datang saat tua, enggak. Anak muda juga bisa meninggal. Ya. Saya tadi berangkat ke sini, ya, itu di tengah jalan dekatnya pertigaan Ngesong, itu ada anak muda pakai baju hitam, kaos hitam, biasa ikut yang malam-malam itu ya, ada 2 orang. Saya sepeda motoran itu di tengah jalan lalu dienggak-enggak gini. Saya baca sholawat saya. Terus saya lewati dia, di depan sana ada anak muda yang siap bawa batu besar untuk nimpa saya. Jadi saya berangkat tadi situ ada godaan, ya Allah, bagaimana Rasulullah seperti dulu itu dilempar. Tapi ini pakai batu besar. Segenggam tangan. Saya langsung assalamualaikum. Langsung saya berangkat. Tidak tahu, mudah-mudahan anaknya kecekel gitu ya. Kasihan kalau ada ibu-ibu kayak gitu gimana. Itu masih didukung. Itu kalau generasi kita jauh dari takwa ya bisa seperti itu. Ya, orang tuanya broken home, pendidikannya nggak diperhatikan, sehingga anaknya kehidupan malam seperti itu. Mungkin dia mabuk, tapi kok tahu ngenggongin saya, kok tahu yang di depan tuh ngelempar saya gitu loh. Kalau generasi kita sudah seperti itu, aduh, menakutkan. Ya, belum ibu-ibu yang membunuh anaknya sendiri. Ada penyakit apa namanya, bisikan dari alam gaib katanya. Penyakit apa namanya ya ada. Tapi itu dalam surat An-Nas sudah ada. Manusia itu bisa dibisik-bisiki dari jin bahkan manusia. Ya. Itu surat An-Nas sudah ribuan tahun yang lalu. Makanya kalau berlindung dari hal-hal semacam itu, ya sering zikir sama Allah, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas habis sholat itu. Zikir. Supaya nggak didekati makhluk-makhluk kayak begitu. Ya mungkin secara modern keilmuan mengucapkan ya penyakit ini. Kalau Quran ya itu An-Nas, itu bisikan setan. Anaknya dibunuh. Ya. Di samping anaknya yang juga sudah balita, bayangkan, katanya ada bisikan. Ya, suami bunuh istri, dicekik, ditusuk-tusuk, ya karena sakit hati. Dan sebaliknya, istri bunuh suami. Ini zamannya seperti itu. Kenapa? Jauh dari takwa. Dan yang terakhir, kata Allah, apa hebatnya takwa untuk sebuah negara? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jikalau penduduk satu wilayah, satu negara, ya, satu desa, satu kota, ya, beriman, ya, aman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah mereka. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal, pasti, ya, akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan buminya. Kalau langitnya berkah, buminya berkah, rakyatnya makmur, keluarganya makmur, karena semua bertakwa kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, mereka, ya, tidak bersyukur kepada Allah, kufur kepada Allah, berdosa kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka ditimpa adab. Kita tahu kebanjiran, ya, di berita-berita itu ada sampai 2 meter, 3 meter. Ya. Gunung meletus, masih ada. Ya, air tanah bergerak, longsor. Itu bencana-bencana yang Al-Quran ceritakan ribuan tahun yang lalu. Tapi kita sering tidak bisa mengambil pelajaran karena kita di daerah yang aman. Aman kita boleh jadi karena di sini banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah di saat subuh, sehingga azab itu tidak diturunkan. Oleh karena itu, mari kita sambut bahagia Ramadan ini dengan meningkatkan takwa. Ajak istri dan anak-anaknya, ya, jangan anak kecil sudah harus dilatih, ya. Orang tua yang biasakan anak anda berlatih puasa itu namanya orang tua yang tidak peduli anaknya, walaupun kasihan anak itu masih kecil, tidak usah puasa, ya. Coba dilatih puasa anak itu sejak kecil, usia, ya, kelas 1 SD, 2 SD. Itu anak saya kelas 2 SD sudah belajar. Di sini Colakan Darut Taqwa 1 SD sudah ada yang puasa 1 hari penuh. Rugi kalau kita nggak bisa, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kekhilafan saya dan keterbatasan pengetahuan saya. Demikian, wal-'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلنا صباحا مباركا إلى الخير قريبا وللشر بعيدا لا خاسرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته